Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Mazmur 25 ayat 12-22. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Bahan studi Alkitab kita kali ini, Mazmur 25 ayat 12-22, adalah bagian dari Mazmur 25. Mazmur ini biasanya dihubungkan dengan Daud, karena Daud dianggap sebagai pengarang dari Mazmur ini. Mazmur ini berfokus pada tema-tema seperti bimbingan, pengampunan, dan perlindungan Tuhan. Mazmur 25 mempunyai struktur puisi akrostik di mana setiap ayat dimulai dengan huruf alfabet Ibrani yang berurutan. Struktur ini mencerminkan bentuk seni puisi yang umum dalam sastra Ibrani. Mazmur 25 ayat 12-22 mengajarkan tentang berkat-berkat takut akan Tuhan, mencari bimbingan dan perlindungan ilahi, dan menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dan kerendahan hati dalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Bacaan kita dimulai dengan pertanyaan pemazmur tentang orang yang takut akan Tuhan. Karena ini adalah kalimat tanya, maka bisa diartikan bahwa pemazmur tidak mengetahui siapa orang yang takut akan Tuhan. Orang ini mungkin saja dari kalangan bangsa Israel, tapi bisa juga bukan dari kalangan bangsa Israel. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pemazmur memasukkan sisi universal dari refleksinya. Siapapun dia, kalau dia takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut diterjemahkan dari yare, yang memang memiliki arti takut. Namun takut di sini juga berhubungan dengan rasa hormat atau sikap moral. Jadi orang ini takut dalam arti menghormati Yahweh. Ini adalah bentuk bimbingan Tuhan. Bimbingan Tuhan ini tidak terjadi secara acak, tetapi disengaja dan mempunyai tujuan yang menuntun pada keputusan-keputusan yang bijaksana dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini menggarisbawahi hubungan erat antara orang yang beriman dan Tuhan, di mana Tuhan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hidup orang beriman. Sementara itu, kata menunjukkan diterjemahkan dari yorenu, dari yara, yang secara harfiah berarti melempar atau menembak. Makna lainnya adalah menginstruksikan atau mengarahkan atau menunjukkan atau mengajar. Maknanya menunjukkan adanya sesuatu sebagai sasaran atau arah tujuan seperti seseorang yang menembak ke sasaran. Yarah dihubungkan dengan derek, yang secara harfiah berarti jalan atau jarak atau cara. Maknanya menunjuk kepada jalan hidup atau cara bertindak. Orang yang takut akan Tuhan harus memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan. Memilih diterjemahkan dari yivar, dari bakhar, yang memang berarti memilih. Bakhar bisa berarti pilihan ilahi, tetapi bisa juga pilihan manusia. Memilih jalan yang telah ditunjuk Tuhan, menunjuk kepada ketaatan kepada Tuhan. Jadi karena orang itu takut atau menghormati Tuhan, maka sudah pasti atau sudah seharusnya dia memilih jalan yang sudah ditunjuk atau diarahkan Tuhan. Karena dia memilih dan tentu saja berjalan di jalan yang diarahkan Tuhan, maka di ayat 13 pemazmur mengatakan bahwa dia akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Di sini kita melihat bahwa berkat Tuhan, yaitu tanah, juga mengalir atau diperoleh anak cucunya. Menetap dalam kebahagiaan diterjemahkan dari betov talin. Betov dari tov secara harfiah berarti indah, baik atau menyenangkan. Makna lainnya adalah senang atau bahagia atau makmur atau berhubungan dengan kesejahteraan. Sedangkan talin dari lun secara harfiah berarti menginap atau tinggal atau melewati malam. Jadi maksudnya di sini orang itu akan berada dalam situasi sejahtera atau makmur. Kesejahteraan atau kemakmuran di sini dapat dipahami lebih dari sekadar kekayaan materi, namun juga mencakup rasa kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan.
Ini berbicara tentang kehidupan yang ditandai dengan perkenanan Tuhan dan hadirnya hal-hal baik, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, janji bahwa keturunan mereka akan mewarisi atau memiliki tanah, mencerminkan kelanjutan berkat dan stabilitas dari generasi ke generasi, menyoroti dampak abadi dari kehidupan yang dijalani dengan hormat kepada Tuhan. Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan orang Israel. Karena itu, memiliki tanah berarti hidup akan terus berlanjut dalam bimbingan Tuhan. Di ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan juga bersahabat dengan orang yang takut atau menghormatinya. Kata Ibrani sod secara harfiah berarti nasihat, tetapi juga mempunyai arti persahabatan atau intim atau rahasia. Maknanya menunjuk kepada sebuah kedekatan. Karena kedekatan inilah, maka Tuhan akan membuat dia tahu perjanjian Tuhan. Jadi ada hubungan khusus di mana Tuhan mengungkapkan tujuannya dan rencananya yang terdalam kepada mereka yang menghormatinya. Konsep perjanjian mengacu pada perjanjian suci antara Tuhan dan umatnya yang mewujudkan janji dan tanggung jawab. Kata yada menunjukkan bahwa orang bukan hanya mengetahui perjanjian itu, tetapi juga memahaminya dengan jelas dan menghormati perjanjian tersebut, serta tahu atau sadar bagaimana dia harus hidup sesuai dengan perjanjian tersebut. Sama seperti orang yang disebutnya di ayat 12, pemazmur menyatakan bahwa matanya juga tetap terarah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menolongnya mengeluarkan dia dari jaring. Jaring dari reset adalah metafora untuk perangkap atau bahaya. Jaring biasanya dipasang untuk menangkap burung. Metafora jaring ini umum ditemukan dalam Mazmur dan literatur di Timur Tengah lainnya, yang mewakili berbagai bentuk bahaya seperti musuh, dosa, atau kesulitan hidup. Jadi di ayat 15 ini, pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan telah membebaskan atau membawa atau menarik dia keluar dari perangkap. Dengan mengatakan Tamid El Yahweh, pemazmur menegaskan bahwa matanya terus-menerus atau sepanjang waktu diarahkan atau ditujukan kepada Tuhan. Fokus atau perhatiannya tidak tergoyahkan, tetapi juga menunjukkan sikap bergantung pada Tuhan. Dia bergantung pada Tuhan karena Tuhan aktif menyelamatkan hidup orang beriman. Dengan demikian, ini mengingatkan orang beriman bahwa di tengah berbagai kesulitan yang dihadapinya, Tuhan akan menolong mereka yang berpaling dan mencari pertolongannya. Situasi terjebak dalam jaring mulai secara eksplisit disampaikan di ayat 16. Pemazmur mencari perhatian Tuhan dan sangat mengharapkan pertolongan Tuhan karena dirinya sebatang kara dan tertindas. Pemazmur sangat mengharapkan campur tangan Tuhan di tengah persoalan yang dihadapinya. Kata Ibrani panah yang digunakan menggambarkan wajah yang dipalingkan ke seseorang karena sebelumnya tidak melihat ke orang tersebut. Jadi mungkin saja Tuhan sebelumnya tidak memberikan perhatian atau tidak mengarahkan pandangannya kepada pemazmur, dan sekarang pemazmur memang mengharapkan Tuhan memalingkan wajahnya kepada pemazmur dan memperhatikannya. Sementara itu, kata Ibrani Hanan menunjuk kepada belas kasihan atau perhatian kepada seseorang yang berada dalam posisi membutuhkan atau menderita. Pernyataan aku sebatang kara atau kesepian atau terisolasi dari bahasa Ibrani yachid, dan ani yang berarti menderita atau miskin atau tertindas adalah gambaran dari penderitaan yang mendalam yang dirasakan pemazmur. Yachid sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang secara sosial terisolasi. Dia terputus dari hubungan persahabatan dan tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Pemazmur bisa sampai pada sikap semacam ini karena dia membuka diri dan jujur di hadapan Tuhan. Jujur bahwa tidak ada yang bisa diandalkannya selain Tuhan. Masih melanjutkan permohonannya di ayat 16, di ayat 17 pemazmur ingin hatinya yang sesak dilapangkan dan dia dibebaskan dari kesulitan yang dihadapinya. Perkataan Saraut Lebabi Hirhibu adalah gambaran dari tekanan emosional dan psikologi yang mendalam. Mungkin tekanan ini berhubungan dengan kecemasan atau ketakutan karena permasalahan yang membelenggunya. Pemazmur ingin agar hati yang menjadi pusat emosi, pikiran, dan kemauan dibuat menjadi lebih besar atau lebar agar hatinya tidak menjadi sesak atau susah. Pernyataan pemazmur ini menunjukkan
bahwa baginya pembebasan dan kelegaan hanya bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang mampu menyembuhkan luka emosional dan psikologis, karena Dia bukan hanya tabib untuk fisik saja, tetapi juga untuk psikis manusia. Karena itu sudah seharusnya di tengah tekanan batin atau emosi atau psikologis yang dialami seseorang, carilah Tuhan dan mintalah pertolongan darinya. Sekarang di ayat 18 pemazmur mengakui bahwa dia juga berdosa. Ini memperlihatkan pengakuan pemazmur bahwa semua yang dialaminya bukan hanya karena perbuatan orang lain, melainkan juga karena dosanya. Penggunaan kata ra'ah menunjukkan bahwa pemazmur tidak hanya ingin Tuhan sekadar melihat, tetapi juga memperhatikan dan mau memahami serta menolong dia di tengah penderitaan yang dialaminya. Tampaknya dosa di sini juga dipahami sebagai penyebab kesusahan atau kesulitan yang dialami pemazmur. Ini adalah ciri pemikiran Deuteronomis. Jadi seseorang menderita disebabkan oleh karena dosanya. Untuk itu dibutuhkan pembebasan dari dosa oleh Tuhan. Dengan menggunakan kata nasa, pemazmur mengharapkan Tuhan mengambil dan membawa pergi dosanya, sehingga dia terbebas dari kesengsaraan dan kesukaran. Itu artinya, pemazmur juga mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Dengan demikian, pemulihan dari dosa atau disembuhkan secara spiritual adalah bagian penting dari penyembuhan dan pelepasan semua penderitaan fisik dan psikis yang ada. Pemazmur di sini mengajarkan kita agar dalam doa atau permohonan kepada Tuhan, kita tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tetapi juga mau mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sekarang di ayat 19, pemazmur berbicara tentang musuh-musuhnya dan perlakuan mereka kepada dirinya. Dengan mengatakan, lihatlah betapa banyaknya musuhku, pemazmur mengaku di hadapan Tuhan bahwa secara kekuatan dia lemah. Kekuatan yang dimilikinya tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Jika kita mengatakan bahwa pemazmur ini adalah Daud, karena Mazmur 25 adalah Mazmur Daud, maka sebagai seorang raja yang hebat, Daud tetap mengakui kelemahannya jika melihat kekuatan yang dimiliki musuhnya karena banyaknya musuhnya. Ini juga memperlihatkan besarnya bahaya yang dihadapi Daud. Karena itu tidak mungkin dia bisa melawan mereka apalagi mengalahkan mereka. Perkataan Sinat Hamas menunjukkan bahwa musuh-musuhnya ini sangat membenci dia dengan kebencian yang membuat mereka ingin melakukan kekerasan kepadanya. Hamas secara harfiah berarti kekerasan atau kekejaman. Karena alasan itulah, pemazmur mengharapkan pertolongan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu menolongnya, menghadapi dan mengalahkan lawan-lawannya. Jadi sekalipun dia berdosa kepada Tuhan, dia ingin Tuhan berpaling kepadanya dan mau menolongnya menghadapi musuh-musuhnya. Di ayat 20, pemazmur menegaskan bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan karena dia tidak ingin mendapat malu di hadapan musuh-musuhnya. Hanya Tuhanlah yang bisa menjaga jiwanya dan melepaskan dia dari situasi yang dihadapinya. Penggunaan kata syamar yang diterjemahkan TBLAI dengan jagalah adalah gambaran dari orang yang melakukan tugas menjaga atau mengawal atau melestarikan. Samar biasa dihubungkan dengan pekerjaan gembala yang mengawasi domba atau pengawal atau penjaga kota. Pemazmur di sini membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa menjaga atau mengawal nefes atau hidupnya. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaga dan mengawal, maka hanya Tuhan yang bisa melepaskannya dari bahaya. Kata Ibrani natsal secara harfiah berarti menelanjangi atau membebaskan atau merenggut atau menjarah. Itu artinya, sekalipun musuh bisa menguasai atau menawannya, Tuhan akan bisa membebaskannya atau merenggutnya dari tangan musuh atau menjarahnya dari para musuh seperti menjarah barang-barang para musuh. Di ayat 20 ini, pemazmur juga mengungkapkan ketakutannya berhubungan dengan rasa malu. Orang dengan rasa malu ini perlu ditolong karena dalam budaya di Timur Tengah, malu merupakan masalah yang serius. Jangan pernah membiarkan orang tetap hidup dalam rasa malu. Rasa malu sering berhubungan dengan martabat dan kehormatan atau dengan harga diri. Karena itu pemazmur membutuhkan Tuhan agar dia tidak dipermalukan. Bagi pemazmur,
hanya Tuhan yang bisa menjaga dan menjamin kehormatan dirinya. Pemazmur kemudian di ayat 21 menunjukkan bahwa dia tidak hanya menginginkan pertolongan atau karya Tuhan saja, melainkan dia juga berkomitmen untuk juga memperlihatkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bahasa Ibrani tom dan yoser yang diterjemahkan TBLAI dengan ketulusan dan kejujuran juga bisa berarti integritas dan lurus. Namun tom dan yoser juga memiliki kesejajaran makna karena yoser juga bisa berarti integritas. Jadi pemazmur di sini ingin agar dia bisa menjaga integritas dan sikap lurusnya atau kejujurannya. Bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan. Karena itu, pemazmur menanti-nantikan Tuhan. Makna integritas di sini menggambarkan upaya menjaga moral agar tidak bercela dan tetap tulus. Menjaga moral di sini juga berhubungan dengan tetap bersikap jujur atau hidup lurus. Inilah cara hidup yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang juga menjamin perlindungan Tuhan kepadanya. Sikap pemazmur ini sekaligus merupakan sebuah keteladanan bagi orang percaya saat ini untuk terus menaruh harapan dan kepercayaan mereka pada Tuhan. Di bagian akhir di ayat 22, pemazmur menunjukkan bahwa bukan hanya dirinya yang perlu dibebaskan, melainkan Israel juga perlu dibebaskan dari kesesakannya. Dengan menggunakan kata pedeh, pemazmur menggambarkan pembebasan Israel itu seperti pembebasan dengan tebusan. Jadi pemazmur meminta Tuhan untuk menebus Israel, ditebus dari perbudakan. Di bagian akhir ini, pemazmur menunjukkan bahwa dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga memikirkan kehidupan bangsanya atau kehidupan kolektif bersama dengan orang lain. Pemazmur di sini menginginkan pembebasan yang tidak hanya berupa pembebasan secara fisik, psikis, dan spiritual, melainkan juga pembebasan secara politik, membebaskan Israel dari kekuasaan bangsa lain. Pemazmur juga memperlihatkan pentingnya membangun solidaritas komunitas dalam hidup bersama dengan yang lain. Ini memperlihatkan nilai penting dalam kehidupan bersama orang Yahudi, yaitu kesejahteraan individu yang harus berkaitan atau tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan komunitas. Pemazmur menunjukkan bahwa dia ingin agar janji Tuhan yang dinyatakan melalui perjanjian Tuhan dengan Israel dapat diwujudkan, yaitu janji Tuhan untuk menyelamatkan dan melindungi umatnya. Namun permohonan pembebasan dari pemazmur ini berakar juga pada pengharapan bahwa Tuhan akan tetap setia pada janji-janji perjanjiannya kepada Israel. Di sini orang beriman bisa belajar bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan hanya berdoa memohon kebutuhan dirinya sendiri, melainkan juga kebutuhan komunitas. Sikap ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh peduli kepada komunitas atau masyarakat tempat kita hidup bersama. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.